Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome to my channel. Senang sekali saya Adidas Boro kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adidas Boro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Exploro. Di konten Ramal Exploro kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Thorik Halilintar, Fuji, dan juga Alia Mas Said, dan kira-kira pembahasannya seperti apa. Tapi saya juga mengatakan terlebih dahulu buat kalian semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adidas Boro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dipunya loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang mereka bertiga ya. Jadi ada pertanyaan yang dikirimkan kepada saya, kira-kira bagaimanakah Thorik Halilintar setelah muncul gosip kedekatannya dengan Alia? Apakah dia sudah move on dengan Fuji ataukah mungkin masih ada perasaan dari masa lalu atau bagaimana? Tolong dibacakan. Oke. Kita akan mencoba untuk membaca 3 nama itu tadi ya. Kira-kira pembahasannya apakah lebih menjurus kepada Thorik ataupun yang lainnya. Kita akan mencoba untuk membahasnya ya dengan media kartu tarot. Dan seperti biasa, kita ajak terlebih dahulu. Sembari mengajak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang dibahas oleh saya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga yang dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_exploro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Kita akan ambil kartu yang pertama. Oke, di sini muncul kartu The Lovers ya. The Lovers ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Lihat ada laki-laki, perempuan, dan juga ada malaikat di sini ya. Untuk kartu yang pertama ini saya lebih melihat ya, apabila kalau misalkan ditanyakan kira-kira benarkah sudah move on ataupun juga sudah ada kayak keseriusan yang lain atau bagaimana. Kalau menurut saya di sini tanda-tandanya malah justru masih ada perasaan di masa lalu ya. Jadi kayak apakah beneran move on? Kayaknya belum ya. Jadi tanda-tanda untuk move on, usaha untuk move on itu ada ya, usahanya itu ada, tapi kayaknya Thorik ini belum 100% benar-benar melupakan, itu kayaknya belum ya. Karena di sini pertanyaannya lebih menjurus kepada Thorik. Jadi kartu yang pertama ini memang kayaknya ditujukan kepada dia, dan ini tanda-tanda untuk dia untuk berusaha move on itu sudah ada, tapi untuk hasilnya itu kok kayaknya dia masih belum bisa 100% melupakan kisahnya di masa lalu bersama dengan Fuji. Kalau menurut saya di sini lebih menunjukkan tentang kegembiraan, kemudian juga kebahagiaan di masa lalu itu yang benar-benar membuat dia itu masih teringat, kemudian juga masih ada perasaan yang tertinggal di masa lalu tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman khususnya yang mungkin mengikuti Thorik dengan Fuji, itu kayaknya mereka juga masih ada rasa, masih ada kayak hasrat gitu ya, hasrat untuk bisa bersama itu sepertinya masih ada. Tapi tetap ya, mereka itu sudah sempat mengusahakan, khususnya untuk Thorik sendiri sempat mengusahakan supaya bisa kembali lagi ataupun juga ada perbaikan, tapi seolah-olah masih belum bisa kembali. Maupun kalau misalkan dia mau maju gitu ya, kayaknya juga agak sulit untuk benar-benar move on di masa lalu. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Belum apa-apa udah mau ketiga. Di sini muncul kartu King of Sword ya. Lihat ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah pedang. Untuk kartu yang kedua ini saya lebih melihat karakter dari Thorik ini memang karakter untuk yang seorang cowok gitu ya. Seorang cowok itu cukup maskulin, kemudian juga terasa tanggung jawabnya besar. Jadi kalau misalkan dia memang harus move on dari masa lalu, dia harus siap untuk masa depan. Dan saya lihat dia itu juga karakternya seperti itu, dan ingin menunjukkan dia itu bisa, dia itu mampu meskipun masih ada dan juga masih teringat dengan
hal-hal di masa lalu, tapi dia ingin bisa lebih maju lagi di masa depan nanti. Jadi jangan sampai masa lalu itu membuat dia tidak kemana-mana, tidak bisa maju ataupun bagaimana gitu. Dia nggak mau seperti itu. Pengennya kalau misalkan memang sudah ada jalan untuk maju, dia akan mengambil langkah tersebut. Dia akan berani untuk mengambil setiap resiko yang ada. Tapi kalau misalkan kita kembali ke kartu yang pertama tadi, memang tanda-tanda dia masih belum bisa move on itu cukup terlihat, dan mungkin butuh waktu yang tidak sebentar, ataupun juga usaha yang lebih gigih lagi ya. Dan untuk kartu yang kedua ini saya lihat dia memang karakternya yang pertama memiliki kegigihan, kemudian juga pantang menyerah. Di sini juga ada image bahwa dia itu ingin menjadi laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab untuk apa yang nanti ada di depan sana ya. Jadi move on atau enggak, untuk saat ini setidaknya dia sudah mengusahakan ya. Urusan hasil nanti juga bisa mengikuti, tapi kayaknya dia bisa lah ya untuk move on itu bisa. Tapi untuk saat ini sepertinya masih ada rasa yang tertinggal antara dia dengan Fuji. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan ambil kartu yang ketiga. Ya, di sini muncul kartu Ace of Cups ya. Tidak ada tangan yang sedang memegang cawan ataupun gelas. Untuk kartu yang ketiga ini ya, apabila memang ya Aliyah Mas Said ini muncul ke permukaan sebagai sosok yang dekat dengan Thorik, ada benarnya juga, karena berbagai macam media itu juga sedang membicarakan, sedang membahas mereka berdua. Dan bahkan kemarin juga sempat ada berita Aliyah ini sudah dikenalkan ke orang tua dari Thorik Halilintar. Jadi dikenalkannya ini memang masih simpang siur ya, dikenalkannya sebagai apa. Tapi kemarin saya sempat baca bahwa dia bukan dikenalkan sebagai teman, tapi dikenalkan sebagai temannya siapa, Aurel ya. Bukan dikenalkan sebagai temannya Thorik, tapi dikenalkan sebagai ini loh temannya Aurel. Nah ini kemarin ada artikel seperti itu, saya sempat membaca itu. Tapi sempat tergiring opini bahwa wah ini bukan dikenalkan sebagai teman, bukan temannya Thorik, tapi jangan-jangan dikenalkan sebagai pacar ataupun bagaimana. Itu ternyata dikenalkan sebagai temannya Aurel ya. Jadi di situ juga menurut saya masih dalam tahap proses ya, proses untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi dengan proses tersebut mungkin bisa memberikan semacam cerita baru untuk Thorik Halilintar, meskipun dia sendiri masih agak flashback ke masa lalu, kadang juga melihat ke belakang dengan kebahagiaan kebersamaannya dengan Fuji di masa lalu. Itu juga masih sempat terngiang-ngiang, masih sempat ada perasaan untuk menengok ke masa lalu. Tapi kalau misalkan kita ambil kesimpulan ya dari ketiga kartu yang sudah muncul, apabila pertanyaannya adalah apakah dengan hadiran Aliyah Mas Said di kehidupan Thorik dia benar-benar bisa move on dari Fuji, kalau dari ketiga kartu yang sudah muncul ini sepertinya masih belum 100% move on. Hanya masih ada rasa yang tertinggal, masih ada keinginan untuk bisa bersama, itu juga masih sempat ada ya perasaan-perasaan seperti itu. Tapi menurut dia apapun itu, apapun hasilnya nanti, yang penting dia sudah mengusahakan, dia juga mengikuti alurnya. Kalau misalkan memang jodohnya sama siapa ya dia akan mengikuti saja alurnya. Yang penting untuk saat ini dia tetap jalani saja. Apabila memang ada tanda-tanda untuk sama siapa, pastinya dia akan mengikuti alurnya ya. Yang penting sudah berusaha, diselingi dengan doa ya. Apalagi ada dukungan dari para fans yang mungkin mendukung sama Fuji ataupun juga mendukung sama Aliyah ataupun juga mendukung sama yang lain-lain juga boleh banget ya. Jadi
teman-teman doakan saja yang terbaik untuk mereka semua. Semoga apabila memang ada jodoh, apabila memang ada kesempatan untuk bersama, ya kenapa tidak ya. Yang penting ada niat tulus, kemudian juga ada niat untuk saling membahagiakan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang bisa saya bahas untuk kesempatan hari ini ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih kurang puas dengan pembahasan saya, ada pertanyaan lain, silahkan tulis saja di kolom komentar ataupun juga DM di Instagram saya di @aditya_baru. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhan lah yang menentukan. Dan apabila saya salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Baru mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.